salah satu keunggulan pondok pesantren dibanding lembaga-lembaga lain itu ada nilai yang namanya barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan tempat pengkaderan para ulama itu ya di pondok pesantren, bukan di tempat yang lain. Sehingga banyak orang yang penasaran, terutama orang-orang luar negeri. Halo, itu yang banyak penasaran, sebenarnya pondok pesantren itu lembaga model kayak apa sih, kok begitu hebatnya, terutama di Indonesia pengaruhnya begitu besar. Terus penghuni pesantren, komponen-komponen penghuni pesantren itu makhluk seperti apa, kok begitu luar biasa nilai keistimewaannya, sehingga mereka mengadakan penelitian. Ada sebuah buku yang judulnya The Educate All System in Javas Pondok Pesantren in Educating of Kader. Aku lagi ngomongin ini ke Yairul mesti gak paham, soalnya aku dewe gak paham. Mereka mengadakan penelitian, akhirnya mereka itu terheran-heran begitu tahu kondisi pondok pesantren. Wong santrine yo ngono modele, tonton jemburis-jemburis ngono, potongane yo morot modol, ana sing sarunge ngepir, lek turu melungker kemulan sarung, ditutupi sirah sikile kebuka, ditutupi sikil sirahe kebuka, kadang kopiah rupane kaya ulune garangan. Terus rata-rata pernah kena penyakit yang namanya gudik. Maka aku yakin corona COVID-19 gak berani masuk pesantren karena sudah dikuasai oleh virus gudik. Santri-santri nggak usah wedi corona. Yakin kita punya imun yang kuat melalui zikir. 80% imun tubuh manusia itu didapat melalui kekuatan spiritual, namanya zikir. Pondok pesantren gone zikir apa maneh tarbiyatut thalabah, setiap saat zikir dan zikir. Insya Allah corona covid gak katene mlebu nang pondok, yakin. Mesti kena ngono-ngono iku wong sing gak tau zikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Pondok yang kondisinya kayak gitu, tapi sekarang pengaruhnya di Indonesia luar biasa. Dan melalui pondok pesantren pula, perjuangan para wali yang diteruskan oleh para ulama termasuk Mbah Yai Mustafa, mampu malik grembyang di Indonesia. Dari dulu masyarakat yang sama sekali nggak kenal agama Islam, ateis, Hindu, Buddha, macam-macam, 85% lebih memeluk agama Islam, dan itu melalui perjuangan dalam wadah yang namanya pondok pesantren. Sehingga sekarang Indonesia ini menjadi negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Ini diantara jasanya pondok pesantren. Saudi Arabia itu jumlah penduduk muslimnya cuma 35 juta. Uni Emirat Arab malah cuma 20 juta. Irak 37 juta. Jadi 3 negara itu andaikan digabung jumlah penduduk yang beragama Islam, nggak ada separuhnya Indonesia. Belum lagi jasanya untuk negeri ini. Coba dalam sejarah lihat adik-adik, siapa yang membentuk TNI? Siapa yang membentuk tentara? Jenderal Sudirman. Beliau itu adalah kepala madrasah diniyah, pengurus pondok. Makanya TNI wajib mendukung pondok pesantren, karena cikal bakal TNI adalah dari pondok pesantren. Tepuk tangan ya tepuk tangan, cuma lek nyugui kelopong ini mestine sak wite sisan.
Allahumma sholli ala Muhammad. Rintisan itu sesungguhnya adik-adik sudah dimulai dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba adik-adik baca sejarah. Rasulullah masuk Madinah, pertama yang dibangun adalah masjid yang disebut dengan Masjid Quba. Nanti kalau adik-adik bisa pergi haji atau umroh, pasti diajak ziarah ke Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam, Masjid Quba. Dan Masjid Quba itu masjid yang biasa dijadikan Rasulullah untuk bermalam minggu. Jadi ternyata tradisi malam mingguan itu juga dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah kok punya tradisi malam mingguan kok. Setiap Sabtu sore Rasulullah itu pergi ke Masjid Quba, imma raqiban wa imma masyian. Kadang-kadang naik kendaraan, kadang-kadang jalan. Makanya sholat 2 rakaat di Masjid Quba itu dapat pahala sama dengan ibadah umroh. Mudah-mudahan semuanya bisa ibadah haji minimal umroh. Nah, kalau di sini ada pemilik travelnya datang itu yang paling subur itu orangnya, sesuai dengan namanya Haji Subur dengan Sutra Hidayah Tour and Travelnya. Saya sudah beberapa kali ikut beliau, alhamdulillah pelayanannya nyaman. Kemarin kiai kita, Kiai Rul juga ikut beliau, membayar enggak roh aku. Ini sponsor ini lawarang loh Pak Kaji. Lawarang soalnya ini dirungokno wong sak donya ini. Dan alhamdulillah sekarang cabangnya Sutra udah dibuka di mana-mana. Saya juga siap mendampingi jamaah Sutra asal belum selesai tepuk tangan. Asal gratisannya akeh. Masuk ke kota, Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Selesai membangun 2 masjid ini adik-adik, Rasulullah tidak mengeluarkan doa istimewa. Coba baca dalam sejarah, tidak ada doa istimewa dari Rasulullah. Rasulullah baru mengeluarkan doa istimewa setelah menentukan Raudhah, lokasi yang kurang lebih ukuran 12 kali 16 meter, dengan sabda beliau, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah raudhah, taman di antara taman-taman surga. Selesai menentukan raudhah itu, Rasulullah mengeluarkan doa istimewa yang itu diamini oleh Mu'adz bin Jabal, diamini oleh Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib dan sahabat-sahabat mulia yang lain. Apa doa Rasulullah? Allahumma ij'al bil Madinah di'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah kota Madinah ini barokahnya 2 kali lipat dibanding Makkah. Oleh karena itu, meskipun Makkah itu ada Ka'bahnya, tapi nilai barokahnya lebih besar Madinah. Kenapa? Sebab Makkah itu simbol ibadah, sedangkan Madinah simbol ilmu pengetahuan. Ibadah sama ilmu lebih utama mana? Halo? Lebih utama ilmu. Karena ilmu tanpa ibadah tetap ada, sedangkan ibadah tanpa ilmu nggak akan diterima. Al ilmu bila amalin yakun, wal amalu bidunil ilmi la yakun. Ilmu tanpa amal tetap ada, tapi amal tanpa ilmu nggak akan diterima. Understand? Fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum, kata Rasulullah. Keutamaan orang alim mengungguli orang ahli ibadah, keutamaan orang alim di atas orang ahli ibadah itu seperti keutamaanku, kata Rasulullah,
di atas serendah-rendahnya kalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada lagi, fadlul alim alal abid ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaane wong alim ngalahno wong sing ahli ibadah tapi gak alim iku kaya keutamaane rembulan di malam purnama ngalahno bintang-bintang. Ayo bulan karo bintang gedhe ndi? Astagfirullah. Bulan karo bintang gedhe ndi? Lah iyalah wong anak kecil aja tahu, makanya anak-anak kecil itu kalau nyanyi kan bintang kecil, gak ono toh bulan kecil. Orang yang ahli ibadah itu kalau dihadapkan sama orang alim kecil nilainya. Oke, sehingga ini lagi keutamaan ilmu yang nanti rintisannya adalah pondok pesantren. Dalam Al-Quran Allah memberikan pertanyaan yang itu tidak butuh jawaban. Kalau istilah ilmu balaghah nanti disebut istifham tangkir. Wis gak ngerti yang wis mantuk-mantukon. Oke, gini ya. Biasanya dalam Quran kalau ada ayat pertanyaan itu selalu diberi ayat jawaban. Contoh, yas'alunaka 'anil anfal. Terusannya ulil anfal. Ono jawabane. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Ono jawabane. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan. Mesti ono jawabane. Tapi ini ada pertanyaan enggak ada jawabannya. Kenapa? Karena memang enggak butuh jawaban. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sehingga hal di sini bermakna nafi. Semoga-moga paham ngono. Katakan wahai Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ini nggak ada jawaban, sehingga hal bermakna nafi, jelas tidak sama. Wong pinter karo wong bodoh yuk gak bodoh. Wes gampang-gampangan ae. Wong pinter ambek wong bodoh iku sembawarange gak bodoh. Gayane gak bodoh. Tonton gayane wong pinter ambek wong bodoh. Padha napa mboten? Mlakune ae lho gak bodoh. Tonton ana wong bodoh ambek wong pinter mlaku mesti beda. Ambune yo gak podo, ngomongnya gak podo. Wong lek pinter omongannya mengandung ilmu, mengandung hikmah. Lek wong bodoh gedap brus. Maaf, bayarannya yo gak podo. Yairul alim pinter, wes gak ada kerja, lungguh neng dalem gak lapo-lapo. Wong sowan mesti nggawa amplopan. Iku oleh ngalang-alai bapakmu. Gak apa-apa wonge gak teko ae kok. Macul ning sawah sampai 2 wulan. Yairul terima lungguh nang omah tok ngene. Barokah, 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 barokah.